Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Perkenalkan, kami dari CGP Guru Penggerak Angkatan 10 Kota Tanjung Balai hari ini akan melakukan praktek coaching yang mana saya selaku pengamat yaitu Nina Sinaga SPD, kemudian sebagai coach ada Ibu Mas Ayu, kemudian sebagai coach pada hari ini adalah Ibu Rahmalina. Baik, sebelum coaching ini dilaksanakan, terlebih dahulu saya akan bertanya beberapa pertanyaan kepada coach kami, Ibu Mas Ayu. Baik, Ibu Mas Ayu, apa kabar? Baik Bu, Ibu gimana kabarnya? Baik, Ibu Mas Ayu. Baik, apa kabar Ibu Mas Ayu? Baik Bu, Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu ya. Jadi kan hari ini kita akan melakukan Ibu nanti akan melakukan coaching kepada Ibu Rahmalina. Tapi sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Mas Ayu. Baik Bu, yang pertama itu saya ingin menanyakan kepada Ibu kompetensi coaching yang Ibu ingin kembangkan nanti ketika melakukan praktek coaching ini kira-kira apa? Nah, di sini saya akan mengembangkan 3 kompetensi. Yang pertama, kehadiran secara penuh. Yang kedua, mendengarkan secara aktif yang saya coaching gitu ya. Yang ketiga, saya mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu Bu. Oh, begitu Bu ya. Kemudian Bu, dari ketiga kompetensi tadi itu kira-kira yang lebih spesifik nanti yang mau Ibu kembangkan itu yang bagian yang mana Bu? Oke, baik, terima kasih Bu Nina. Nah, di sini dari ketiga kompetensi yang ada tadi, saya ingin lebih mengembangkan di mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot ya Bu ya, Ibu kembangkan. Nah, kemudian Bu, baiklah. Selanjutnya ingin saya bertanya kembali, apakah indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu capai tadi? Nah, di sini yang pertama, saya ingin mengarahkan coach saya nantinya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Berikutnya, saya ingin memunculkan ide-ide baru terhadap coach saya nanti supaya dia dapat memunculkan ide-ide baru untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Oh, begitu Bu ya. Baiklah Ibu Mas Ayu, terima kasih untuk pertanyaan saya tadi telah Ibu jawab. Baik, untuk mempersingkat waktunya, kita akan memulai kegiatan atau praktik coaching kita pada hari ini. Saya persilakan kepada Ibu Mas Ayu dan Bu Rahmalina. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Ibu Rahmalina. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Mohon maaf ya Bu, saya mengganggu waktu Ibu. Iya, nggak apa-apa. Kebetulan hari ini saya lagi mengajar di kelas 11. Jadi kebutuhan daring saja dengan anak-anak, tidak terlalu sibuk kok. Nah, gimana kabar Ibu? Sehat kan? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu apa kabar? Baik, syukurlah kalau sehat. Alhamdulillah, senang saya dengarnya. Nah, dengan senang hati loh Ibu Rahmalina, kalau misalnya Ibu kira-kira ada yang mau diceritakan. Kelihatan Ibu lagi mau ini, kenapa ya? Ada masalah apa ya Bu? Coba cerita. Begini Bu, saya ada sedikit masalah. Masalahnya itu kebetulan saya kan memegang pembelajaran matematika. Jadi setiap saya masuk ke kelas, saya lihat anak-anak kurang antusias untuk mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Mereka kurang tertarik Bu. Oh gitu, kira-kira masalahnya apa ya? Nah, dari pembelajaran yang Ibu bawakan, dari skala 1 sampai 10, ketidakpedulian siswa terhadap mata pelajaran yang Ibu bawakan, kira-kira skala berapa lah itu? Nah, jika satu skala tidak peduli sedangkan 10 sampai antusias anak itu skala berapa kira-kira? Kalau mengikuti skala Bu, kemungkinan skala 5 Bu. Anak-anak kurang antusias saya lihat mengikuti pembelajaran saya. Tapi itu pun tergantung moodnya Bu. Maksudnya kalau misalnya saya masuknya itu di awal-awal pembelajaran, skalanya bisa jadi 7 sampai 8. Saya lihat anak-anak lebih antusias. Tetapi kalau misalnya saya
maksudnya itu di jam akhir-akhir pembelajaran, anak-anak bisa mencapai skala 4 bahkan mencapai skala 3, Bu. Anak-anak sangat tidak peduli bahkan sangat cuek terhadap pembelajaran yang saya berikan, Bu. Oh gitu toh permasalahannya. Nah, kira-kira dari skala tersebut, apakah ibu punya kekuatan diri untuk merubah ke arah yang lebih baik? Kekuatannya ya siswa, Bu. Nah, kekuatan apa yang mungkin ibu miliki untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran yang menarik dan inovatif tadi? Kekuatannya mungkin saya akan menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik. Misalnya saya nantinya akan menggunakan Infobus serta laptop. Jadi saya akan membuat media pembelajaran berbentuk PowerPoint atau Canva sehingga nantinya anak-anak akan lebih antusias dan tertarik mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Wih, keren sekali ya Bu. Betul sekali. Itu ide yang sangat bagus loh Bu. Nah, pembelajaran itu kan tercipta dengan siswa yang hadir secara penuh dan terlihat di dalamnya ya kan Bu. Iya, Bu. Nah, di sini berarti ini menuntut guru untuk sekreatif mungkin dalam proses belajar mengajar. Nah, apakah hal ini selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara untuk pembelajaran yang menghambat pada anak? Gimana itu, Bu? Pembelajaran dengan mempertimbangkan anak atau menghambat pada anak atau disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kebutuhan anak akan terkoneksi, Bu, dalam pembelajaran sehingga mereka merasa diperhatikan kebutuhannya, Bu. Iya, benar juga ya, Bu. Nah, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi nih, apa rencana Ibu ke depannya? Rencana saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan saya akan minta bantuan dengan rekan sejawat nantinya untuk bersama-sama membuat media pembelajaran yang akan saya buat. Bisa itu bentuk media pembelajaran PowerPoint atau Canva, serta media-media gambar menggunakan animasi-animasi sehingga anak-anak lebih lebih antusias begitu melihat media pembelajaran yang saya berikan dan mereka lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran yang saya berikan, Bu. Keren ya, Bu. Nah, lalu apakah ada hal yang lain yang akan Ibu lakukan? Saya akan berniat memberikan penugasan, Bu, dan saya akan memilahnya berdasarkan minat anak. Gitu. Lalu bagaimana dengan proses penugasan anak tersebut? Penugasannya misalnya kalau dia anak yang visual, saya akan memberikan penugasan berbentuk video. Sedangkan anak yang audio, saya akan memberikan penugasan bentuk suara dan kalau anak kinestetik, misalnya saya akan menyuruh mereka menggunakan mind map atau video-video pembelajaran seperti itu, Bu. Wah, keren ya, Bu. Ternyata langkah yang Ibu ambil tadi sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Ibu tadi. Ya, setidaknya ada setitik cerah untuk melakukan perubahan, begitu ya, Bu? Iya, Bu, syukurlah, Bu, kalau Ibu setuju dengan ide yang saya berikan. Ya, syukurlah, Bu. Kalau saat ini Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Komitmen yang akan saya lakukan yaitu saya akan menerapkan media pembelajaran yang telah saya buat sehingga anak-anak nanti akan lebih antusias serta saya akan meminta bantuan kepada kepala sekolah untuk menyediakan media, sarana dan prasarana yang saya butuhkan nantinya. Oh, jadi mungkin kira-kira itu bentuk dukungan dari lingkungan sekitar ya, Bu? Iya, Bu. Kepala sekolah, rekan sejawat, gitu ya, Bu? Iya, Bu. Oke, nah itu ide yang sangat bagus sekali loh, Bu. Saya senang sekali Ibu bisa punya ide seperti itu. Mungkin nanti bisa ditiru dengan rekan-rekan yang lainnya ya. Nah, semoga dapat segera terselesaikan dan dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman lagi ya, Bu. Nanti kita bisa sharing-sharing kembali dengan permasalahan yang ada. Jadi kira-kira gimana Bu udah perasaannya hari ini?
Alhamdulillah dengan saya bercerita dengan ibu, saya merasa sedikit lega, serta saya juga semakin semangat untuk mengubah metode pembelajaran saya nantinya di dalam kelas. Terima kasih ya Bu Mas Ayu. Iya, sama-sama. Saya juga senang sekali berbicara dengan Ibu Rahmalina, ya kan? Jadi sekarang sudah terbuka semua, sudah kita menemukan solusinya sama-sama. Oke, Bu Rahmalina, saya ada janji nih untuk tadi di kelas 11 untuk mereka menentukan tugas. Saya izin dulu ya, boleh? Iya Bu, terima Oke, kasih ya terima Bu. kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mas Ayu, Bu Rahmalina tadi sudah melakukan praktek coaching. Tadi sudah ada beberapa poin yang saya catat dan di sini juga sudah terlihat ada potensi tadi yang dikembangkan oleh coach kita Bu Mas Ayu, yaitu tadi Ibu Ayu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Iya, Bu. Iya. Nah, Bu Mas Ayu, yang ingin saya tanyakan dari serangkaian dialog tadi, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Nah, tadi kan saya sudah berkomunikasi dengan Ibu Rahmalina. Tentunya saya beberapa kali mengajukan pertanyaan terkait permasalahan yang ada pada Bu Rahmalina. Nah, di sini saya melihat coach saya itu, ya Ibu Rahmalina, sudah bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya, ya, terutama untuk metode pembelajaran, RPP, video-video pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, di sini saya melihat Ibu Rahmalina sangat bagus sekali idenya. Jadi muncul ide-ide baru dia jadinya setelah ada komunikasi kami tadi. Oke, luar biasa sekali Bu ya percakapan tadi antara coach dengan coachnya tadi. Nah, jadi kan Bu Rahmalina dari percakapan tadi kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan di dalam hasil coaching kita hari ini Bu? Baik, tadi kan saya sudah melakukan memberikan pertanyaan berbobot. Tentunya saya ingin mengembangkan hal-hal yang lainnya. Nah, seperti kehadiran secara penuh untuk selalu mendengarkan orang lain ya. Yang kedua, menjadi pendengar yang aktif seperti itu. Nah, saya lebih bisa memaksimalkan dan mengembangkan kompetensi yang ada. Jadi dalam hal ini nantinya saya ingin lebih menggali potensi lagi untuk menggali informasi tentang coach saya. Jadi bisa menyelesaikan masalah yang ada. Wah, luar biasa Bu ya, Bu Rahmalina. Baik Bu Rahmalina, bagus sekali tadi ya. Nah, di sini ada dari tadi praktek coaching tadi saya melakukan pengamatan itu ada sedikit yang ingin saya sampaikan. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil dari pengamatan saya tadi. Nah, dari hasil observasi yang saya catat sini sudah terlihat komunikatif Bu ya. Artinya antara coach dengan coachnya tadi sudah bisa sejalan antara yang ditanyakan dengan yang dijawab oleh coach tadi, sehingga saya lihat tadi sangat berpotensi. Nah, kemudian saya lihat juga di sini dengan mengajukan pertanyaan berbobot membantu dalam mengidentifikasi masalah tadi setelah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah kepada coach, kemudian Ibu Mas Ayu juga bisa mengeksplorasi solusi dari masalah sehingga tercapailah solusi, walaupun tadi yang menemukan solusi tadi sendiri adalah coachnya, tetapi Ibu terus menggali, mengeksplor ya Bu, apa-apa yang ingin Ibu tanyakan kepada Ibu Rahmalina atau coach kita pada hari ini. Kemudian masalah yang sudah dihadapi oleh Ibu Rahmalina tadi sudah bisa mendapatkan solusi dengan baik. Terima kasih atas coaching kita hari ini Bu Ayu, Bu Rahmalina. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Nah, kemudian pada praktek coaching pada hari ini, kesimpulan yang saya ambil pada hari ini adalah dari alur percakapan yang sudah dipraktekkan tadi sudah cukup sangat baik sekali. Kemudian sudah terlihat alur tirtanya, sudah terchecklist poin-poin yang penting. Kemudian indikatornya sudah tercapai
dan kemudian solusi atas permasalahan yang dihadapi Bu Ramalina tadi juga sudah tercapai dan akan segera dilakukan. Baik, terima kasih Bu Ayu, terima kasih Bu Ramalina. Demikianlah coaching kami pada hari ini. Saya sebagai pengamat pada hari ini mengucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah juga. Tapi entah apa sih. Udah, kata entah ada